Selamat pagi Little Child. Apa kabar? Pasti luar biasa semuanya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, Tante undang bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita berdoa, Tante ingat kita sudah lama gak denger adik-adik yel-yel yang tepuk Yesus itu, Kak Fitri. Oke, kita jajal dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, 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 dahsyat. Sekali lagi ya, tepuk Yesus. Yes, sus. Yesus, yes, 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 dahsyat. Nah adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini kami boleh ada semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik buat Engkau. Kami siap memuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya,
Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hatimu. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami setiap cerita yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayo. Tapi Yosua, di seberang sungai Yordan ada Yeriko. Mereka punya banyak pasukan dan senjata, belum lagi tembok besar yang melindungi mereka. Kita harus tahu lebih banyak tentang Yeriko. Setebal apa tembok kota itu, sebanyak apa persediaan makanannya, dan berapa jumlah pasukan mereka. Kerahkan mata-mata terbaik kita untuk misi ini. Pasukan yang menuju Yeriko bergerak lambat malam ini, Kapten. Kamu seharusnya lebih khawatirkan bangsa Israel. Bangsa Israel? Memangnya kenapa? Mereka mulai mendekat dan pasang tenda di sebelah timur sungai Yordan. Ribuan jumlahnya. Oh iya? Aku sering mendengar tentang Tuhan mereka dan kehebatannya. Ya, kalau berani menyerang, nasib mereka akan berakhir di Yeriko. Bangsa Israel dan Tuhannya tak sebanding dengan pasukanku dan tembok kita. Entahlah. Mungkin seharusnya Kapten, Andalah yang khawatir malam ini. Tuhan mereka sangat hebat. Tapi tembok kita lebih kuat. Tentu, Kapten. Selamat malam. Ayo cepat, kita harus tutup semua gerbang malam ini. Sepertinya Anda kenal semua orang di Yeriko. Cuma sedikit saja, tapi aku suka menyapa. Joy, kami mencarimu kemana-mana. Dan kita kehilangan jejak mata-mata itu. Tidak perlu teriak kan kalau mau ngomong. Ayo, semuanya masuk. Oh, mata-mata. Kis. Apa? Ada mata-mata di dalam rumahku. Rahab, bagaimana ini? Aku pernah melihat wanita yang kalian cari. Itu dia orangnya. Kalian berdua, naik ke atap. Cepat. Apa? Apa maksudmu? Cepat. Kami mau tangkap pria yang ada di rumahmu. Mereka mata-mata. Tadi mereka ada di sini, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Lalu? Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kalau cepat, mungkin masih bisa menangkap mereka. Bawa beberapa orang dan cari mereka di penyeberangan sungai Yordan. Kami akan kembali. Kau selamatkan kami, Rahab. Kenapa? Aku tahu Tuhan telah memberi negeri ini untuk bangsa Israel. Semua orang ketakutan karena kalian. Kami dengar Tuhanmu mengeringkan Laut Merah supaya kalian bisa keluar dari Mesir. Dan kalian telah kalahkan Sihon dan Og, dua raja Amori dari timur sungai Yordan. Tentu saja kami dipenuhi ketakutan. Tak seorang pun berani melawan setelah mendengar semua kisah itu. Karena Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Berjanjilah padaku dalam nama Tuhan, karena aku telah menolong kalian, maka selamatkanlah seluruh keluargaku. Dan berjanjilah bahwa ayah dan ibu dan saudara-saudaraku serta semua milik mereka aman, dan lepaskan kami dari kematian.
nyawa kami akan menjadi jaminan keselamatan kalian. Jika kau tak berkhianat, kami akan tepati janji waktu Tuhan serahkan negeri ini pada kami. Ayo, kita harus pergi. Rumahku di dekat tembok kota. Pakai tali ini untuk turun dan keluar dari tembok kota ini. Kami ikat janji yang telah kami katakan jika kau mengikuti perintah kami. Ikatkan tali merah ini di jendelamu saat kami menyerang dan keluargamu harus tinggal bersamamu. Kami akan bertanggung jawab kalau sampai keluargamu terluka. Tapi siapapun yang keluar dari rumahmu akan mati. Aku mengerti. Pergilah sebelum kapten itu datang lagi. Superbook. Wah, kita baru mau pergi lagi. Sepertinya Superbook membawa kita melompati waktu. Menurut alat pemindaiku yang canggih, bangsa Israel sudah memindahkan perkemahan mereka ke barat Sungai Yordan. Anak-anak, Yosua, apa mata-mata itu punya ide untuk melewati tembok Yeriko? tidak. Tuhan telah memberiku sebuah rencana. Setelah perayaan Paskah, aku datang mempelajari tembok raksasa ini, tepat di sini. Kamu kawan atau lawan? Bukan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Aku adalah hamba-Mu. Apa yang harus kulakukan? Lepaskan sepatumu, karena tanah yang kau pijak ini kudus. Ia memberitahuku cara mengalahkan Yeriko. Caranya? Ayo jalan di belakang tentara-tentara itu. Dan tetap diam. Jangan bicara sepatah kata pun waktu berbaris mengelilingi kota ini. Kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota satu putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami?
Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Rahab, aku senang bisa mengenalmu. Aku juga. Hah? Kita akan pulang. Bukan akan, tapi sekarang. Hai adik-adik, nah tadi kita sudah mengikuti cerita dari teman-teman kita yang sedang berpetualang. Ya, seru ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik bisa baca lagi nanti ada di dalam Yosua pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Jadi setelah ini adik-adik bisa baca lagi dalam firman Tuhan di dalam Alkitab supaya adik-adik semakin mengerti dengan cerita yang ada. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel ini sedang menghadapi bangsa Yeriko. Biasanya kalau satu bangsa berperang, mereka harus menggunakan senjata, ya, mereka harus mengeluarkan tenaga, mereka harus siap bertempur. Apapun yang terjadi, mereka akan maju terus, ya. Tapi mungkin di tengah-tengah suasana seperti itu, pasti ada aja yang merasa takut, merasa cemas, ya. Adik-adik, kita belajar hari ini dari firman Tuhan bahwa kehidupan kita ada saatnya mengalami masa-masa yang gak enak, mengalami masa-masa yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Seperti saat ini, kita sedang ada di dalam masa pandemi, ya. Untuk keluar rumah, takut ada virus, takut nanti kita sendiri yang terpapar virusnya. Nah, mungkin ada juga yang gak apa-apa kok. Nah, tapi hati-hati ya adik-adik ya. Kalau memang harus keluar rumah, tetap ingat masker, jangan lupa ya. Lalu adik-adik dimanapun bawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Nah, tapi kalau memang bisa tinggal di rumah saja, itu pasti lebih aman. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Bagaimana kali ini di dalam menghadapi bangsa Israel, Tuhan menyuruh Yosua sebagai pemimpin pada saat itu, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dalam menghadapi bangsa Yeriko ini. Tuhan gak menyuruh mereka angkat senjata, Tuhan gak menyuruh mereka bersiap-siap untuk berperang. Tetapi yang Tuhan suruh untuk bangsa ini lakukan adalah mereka cukup mempersiapkan diri untuk mengelilingi tembok Yeriko dengan berdiam. Tidak boleh mengeluarkan suara. Jadi mereka cukup mengelilingi tembok Yeriko, melakukan pergerakan dengan menutup mulut, ya. Jadi mereka harus berdiam. Yang mereka hanya bisa lakukan, yang harus dilakukan, cukup berjalan untuk mengelilingi tembok Yeriko. Dari hari pertama sampai hari ke-6, itu yang harus mereka lakukan. Tetapi Tuhan katakan kepada Yosua, pada hari ke-7, ketika mereka selesai mengelilingi tembok itu, mereka harus bersorak bagi Tuhan. Mereka harus memuliakan nama Tuhan. Dan ajaib ya adik-adik, tadi kita sudah lihat bagaimana ketika bangsa Israel bersorak bagi Tuhan, maka tembok Yeriko yang begitu kokoh, begitu kuat, begitu tebal, ya, tembok itu bisa runtuh. Nah, di dalam hidup kita ada hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita cemas. Ada kalanya kita hanya cukup berdiam. Bukan berarti diam lalu hanya rebahan, yang nggak ngapa-ngapain ya adik-adik. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kita berdiam, tetapi ada yang tetap harus kita lakukan. Bangsa Israel mereka diam,
tidak bersuara, tetapi kaki mereka tetap melangkah. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita harus berdiam saat ini, kita mau berdiam untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau bergerak di dalam iman kita yang semakin hari semakin jauh, semakin tinggi di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari menghadapi apapun, berdiam di dalam hadirat Tuhan, berdiam di bawah kaki Tuhan, di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita, di dalam doa kita. Karena di situ letak kekuatan dan kemenangan yang akan kita alami. Adik-adik, apapun yang harus kita hadapi hari-hari ini, terlebih virus yang ada, tidak usah takut, tapi tetap waspada, tetap berhati-hati. Untuk itu, kita mau supaya hidup kita tetap mau dekat kepada Tuhan. Hidup kita mau tetap melekat kepada Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan menolong kita dan memberikan kemenangan buat kita. Nah, adik-adik, hari-hari ini mari kita tetap mau bersuka cita, kita tetap bersemangat untuk kita bisa tetap kuat menghadapi apapun. Kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita sudah mendengarkan setiap cerita firman Tuhan, dan saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, bahkan berikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak sekolah minggu yang ada. Bahkan kami mau berdoa untuk setiap orang tua yang ada, bahkan guru-guru yang ada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada kami, bahkan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.